Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nur Mutia Rahmah. Saya dari kelompok 2, Angkatan 1, Latsar, CPNS Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Pada kesempatan ini, saya ingin memaparkan tugas analisis isu efektivitas kinerja individu berdasarkan topoksi jabatan saya, yaitu analis ketahanan pangan ahli pertama. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan, pada pasal 7 berbunyi, tugas Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan yaitu melaksanakan kegiatan analisis dan pengelolaan di bidang ketahanan pangan. Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan berdasarkan ruang lingkup kegiatan yang meliputi ketersediaan pangan, keterjangkauan pangan, kerawanan pangan dan gizi, pemanfaatan pangan, keamanan pangan, dan stabilisasi pangan. Adapun ruang lingkup kegiatan analis ketahanan pangan ahli pertama, yaitu melaksanakan identifikasi, inventarisasi atau pengumpulan, verifikasi, pengolahan, dan penyajian data di bidang ketahanan pangan. Uraian tugas analis ketahanan pangan ahli pertama termuat dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan. Di antaranya, 1. Melakukan identifikasi dan inventarisasi data ketersediaan pangan dan sumber daya pangan. Kedua, mengolah data atau informasi ketersediaan pangan dan sumber pangan. Ketiga, melakukan identifikasi dan inventarisasi data wilayah rentan rawan pangan. Keempat, mengolah data atau informasi wilayah rentan rawan pangan. Kelima, melakukan identifikasi dan inventarisasi data kerawanan pangan, penduduk rawan pangan, kewaspadaan pangan, dan gizi. Keenam, mengolah data atau informasi kerawanan pangan, penduduk rawan pangan, kewaspadaan pangan, dan gizi. Ketujuh, melakukan identifikasi dan inventarisasi penanganan atau mitigasi rentan rawan pangan. Kedelapan, mengolah data atau informasi penanganan atau mitigasi rentan rawan pangan. Kesembilan, melakukan identifikasi dan inventarisasi data akses pangan. Kesepuluh, mengolah data atau informasi data akses pangan. Kesebelas, melakukan identifikasi dan inventarisasi data stok gabah dan atau beras di penggilingan dan pedagang. 12. Mengolah data informasi stok gabah atau beras di penggilingan dan pedagang. 13. Melakukan identifikasi dan inventarisasi data kelembagaan distribusi pangan. 14. Mengolah data atau informasi kelembagaan distribusi pangan. 15. Melakukan identifikasi dan inventarisasi data pola atau jaringan distribusi pangan. 16. Mengolah data atau informasi pola atau jaringan distribusi pangan. Melakukan identifikasi dan inventarisasi data harga dan stok pangan. 17. Melakukan identifikasi dan inventarisasi data harga dan stok pangan. 18. Mengolah data atau informasi harga dan stok pangan. 19. Melakukan identifikasi dan inventarisasi data pasokan dan harga pangan. 20. Mengolah data atau informasi pasokan dan harga pangan. 21. Melakukan identifikasi dan inventarisasi data cadangan pangan pemerintah. 22. Melakukan identifikasi dan inventarisasi data cadangan pangan masyarakat. 23. Mengolah data atau informasi cadangan pangan pemerintah. 24. Mengolah data atau informasi cadangan pangan masyarakat. 25. Melakukan identifikasi dan inventarisasi data kelembagaan cadangan pangan dan fasilitasi fisik lumbung. 26. Mengolah data atau informasi kelembagaan cadangan pangan dan fasilitasi fisik lumbung. 27. Melakukan identifikasi dan inventarisasi data konsumsi pangan. 28. Mengolah data atau informasi konsumsi pangan. 29. Melakukan identifikasi dan inventarisasi data potensi pangan lokal dan potensi olahan pangan spesifik wilayah. 30. Mengolah data atau informasi potensi pangan lokal dan potensi olahan pangan spesifik wilayah. 31. Melakukan identifikasi dan inventarisasi data penganekaragaman pangan. 32. Mengolah data atau informasi penganekaragaman pangan. 33. Melakukan identifikasi dan inventarisasi data keamanan pangan segar. 34. Mengolah data atau informasi keamanan pangan segar. 35. Mengolah data informasi prognosa neraca pangan. 36. Mengolah data informasi struktur ongkos usaha tani komoditas pangan strategis. 37. Menyusun bahan informasi di bidang ketahanan pangan. 38. Melakukan penyusunan pedoman atau panduan, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis, modul, jurnal di bidang ketahanan pangan. Dan 39. Menyusun bahan kebijakan di bidang ketahanan pangan. Kemudian dari 39 uraian tugas analis ketahanan pangan ahli pertama tadi,
Saya pilih ke dalam seksi ketersediaan pangan karena saya ditugaskan dalam seksi tersebut, yaitu ada 17 uraian tugas. Satu, melakukan identifikasi dan inventarisasi data ketersediaan pangan dan sumber daya pangan. Kedua, mengolah data atau informasi ketersediaan pangan dan sumber daya pangan. Ketiga, melakukan identifikasi dan inventarisasi data wilayah rentan rawan pangan. Keempat, mengolah data informasi wilayah rentan rawan pangan. Kelima, melakukan identifikasi dan inventarisasi data kerawanan pangan, penduduk rawan pangan, kewaspadaan pangan, dan gizi. Keenam, mengolah data atau informasi kerawanan pangan penduduk rawan pangan, kewaspadaan pangan, dan gizi. 7. Melakukan identifikasi dan inventarisasi penanganan atau mitigasi rentan rawan pangan. 8. Mengolah data atau informasi penanganan atau mitigasi rentan rawan pangan. 9. Melakukan identifikasi dan inventarisasi data harga dan stok pangan. 12. Mengolah data atau informasi harga dan stok pangan. 13. Melakukan identifikasi dan inventarisasi data kelembagaan cadangan pangan dan fasilitasi fisik lumbung. 14. Mengolah data atau informasi kelembagaan cadangan pangan dan fasilitasi fisik lumbung. 15. Mengolah data atau informasi prognosa neraca pangan. 16. Melakukan pedoman panduan petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis, modul, jurnal di bidang ketahanan pangan. 17. Menyusun bahan kebijakan di bidang ketahanan pangan. Itulah 17 uraian tugas dalam seksi ketersediaan pangan. Dari 17 topoksi dalam seksi ketersediaan pangan tadi, saya ambil 5 topik masalah, yaitu 1. Belum optimalnya pengolahan data atau informasi ketersediaan pangan dan sumber daya pangan. 2. Belum optimalnya pengolahan data atau informasi wilayah rentan rawan pangan. 3. Belum optimalnya pengolahan data atau informasi kerawanan pangan, penduduk rawan pangan, kewaspadaan pangan, dan gizi. 4. Belum optimalnya pengolahan data atau informasi harga dan stok pangan. Kelima, belum optimalnya pengolahan data atau informasi prognosa neraca pangan. Selanjutnya dianalisis dengan APKL. A untuk aktual, P untuk problematik, K untuk kekhalayakan, dan L untuk layak. Kemudian didapatkan 3 isu yang memiliki skor dan ranking tertinggi, yaitu ranking 1, belum optimalnya pengolahan data atau informasi kerawanan pangan, penduduk rawan pangan, kewaspadaan pangan, dan gizi. Ranking 2-nya yaitu belum optimalnya pengolahan data atau informasi harga dan stok pangan. Ranking 3 yaitu belum optimalnya pengolahan dan analisis data atau informasi prognosa neraca pangan. Dari 3 isu tersebut dianalisis lagi dengan metode USG. U untuk urgent, S serius, G untuk grow. Maka didapatlah lagi isu dengan ranking tertinggi, yaitu belum optimalnya pengolahan data atau informasi kerawanan pangan, penduduk rawan pangan, kewaspadaan pangan, dan gizi. Dari masalah utama tadi, yaitu belum optimalnya pengolahan data atau informasi kerawanan pangan, penduduk rawan pangan, kewaspadaan pangan, dan gizi, dianalisis lagi ke dalam 4 kategori, yaitu ada kategori material, ada kurangnya data di lapangan. Kemudian ada men, yaitu tidak tersedianya petugas enumerator di tiap kecamatan. Kemudian kategori masalah pada metode, yaitu pengumpulan data masih manual antar sektor. Masalah pada mesin, yaitu belum adanya tools digital untuk pengolahan data secara efisien. Dari akar masalah tadi, maka didapatkan alternatif pemecah masalah yang dapat digunakan untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. Di antaranya, 1. Optimalisasi SDM lintas sektor terkait sebagai enumerator. 2. Mengolah sumber data sekunder yang sudah ada. Ketiga, membuat platform digitalisasi pengumpulan data antar sektor. Keempat, melakukan digitalisasi pengolahan data dengan memanfaatkan tools sederhana seperti Google Sheet. Sekian pemaparan tugas dari saya. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.